Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Giovanni Farel yang telah memberikan tugas berupa presentasi dari mata kuliah pengantar coding. Sebelumnya, saya telah mempresentasikan materi pertama dan selanjutnya saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu pengantar program komputer. A. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk pemerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sinteks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai alur berpikir yang kita inginkan. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Object Oriented Language, 2. High Level Language, 3. Middle Level Language, 4. Low Level Language. Menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi, yaitu 1 generasi ke-1, 2 generasi ke-2, 3 generasi ke-3, 4 generasi ke-4, dan 5 generasi ke-5. B. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin ini terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya, sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas disebut kompiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. 2. Interpretasi. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah program akan dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi misalnya bahasa Per, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. C. Bahasa pemrograman yang umum digunakan. Ini merupakan struktur dari bahasa pemrograman. Terdapat 5 bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh developer di seluruh dunia, seperti 1. Bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di dunia saat ini. 2. Bahasa pemrograman PHP. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Pack, dan seiring berjalannya waktu, singkatan PHP menjadi Hypertext Processor. PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang populer digunakan membangun website dinamis karena teknologinya yang server-side scripting. 4. Bahasa pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Jarne Strauss pada tahun 1980-an yang merupakan pengembangan dari bahasa C. 3. Bahasa pemrogram Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang memiliki kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis, kode yang jelas, dan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensi.
5. Bahasa pemrograman C. Bisa dibilang C merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua, dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie. Pada bahasa C ini banyak digunakan untuk pemrograman sistem dan jaringan komputer. D. Logika manusia dan program. Beberapa manfaat yang dapat setelah mempelajari logika antara lain: 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. A. Deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum semua mahasiswa belajar harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus Sandi adalah mahasiswa yang belajar di kelas. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. B. Induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, khusus Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Mahasiswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. E. Algoritma program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Algoritma juga dikenal sebagai jantung dari ilmu komputer atau informatika. Hal ini disebabkan banyaknya cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Contohnya sebagai berikut. 1. Algoritma Perutean, pesan di dalam jaringan komputer. 2. Algoritma Berensham, untuk menggambarkan garis lurus. 3. Algoritma Knuth-Morris-Pratt, untuk mencari suatu pola dalam teks. Tahapan analisa algoritma. A. Bagaimana merencanakan suatu algoritma. B. Bagaimana menyatakan suatu algoritma. C. Bagaimana validitas suatu algoritma. D. Bagaimana menganalisa suatu algoritma. Dan E. Bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Analisis suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada A. Waktu tempuh dari suatu algoritma. B. Jumlah memori yang digunakan. Sifat-sifat algoritma. 1. Banyaknya langkah instruksi harus berhingga. 2. Langkah atau instruksi harus jelas. 3. Proses harus jelas dan mempunyai batasan. 4. Input dan output harus mempunyai batasan. 5. Efektivitas. Dan 6. Adanya batasan ruang lingkup. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.